Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Yunita dari kelas 12 MIPA C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang masa pemerintahan Abdurrahman Wahid di bidang politik. A. Kondisi politik pada masa Abdurrahman Wahid. Gus Dur dalam melanjutkan cita-cita reformasi Indonesia, ia membentuk suatu kabinet yaitu Kabinet Persatuan Nasional, di mana kabinet tersebut dibentuk dari partai-partai yang mengusung Gus Dur menjadi presiden, yakni Partai PKB, Golkar, PPP, PAN, PK, dan PDIP. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, kondisi politik luar negeri cenderung mirip dengan kondisi politik yang dijalankan oleh Soekarno pada masa Orde Lama, di mana tujuannya yaitu sama-sama untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia di dunia internasional. Pada masa pemerintahannya, kondisi politik luar negeri di Indonesia semakin tidak jelas arahnya. Salah satu hal yang paling menonjol yaitu memburuknya hubungan antara Indonesia dengan Australia. Gus Dur memiliki cita-cita mengembalikan citra bangsa Indonesia di dunia internasional. Untuk itu, ia banyak melakukan kunjungan ke luar negeri di 1 tahun awal masa pemerintahannya sebagai bentuk implementasi dari tujuan tersebut. B. Kebijakan politik pada masa Abdurrahman Wahid. Yang pertama, memisahkan TNI dengan Polri. Pemisahan ini dilakukan untuk menegaskan kembali tugas, fungsi tokoh, serta lingkup tanggung jawab terhadap polisi dan tentara. Yang kedua, membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Pembubaran departemen ini dilakukan karena kedua departemen tersebut kerap melakukan korupsi. 3. Mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Pengubahan nama ini karena kecintaan Gus Dur dan kita semua terhadap sahabat kita yang ada di Papua, dan untuk berkomitmen menguatkan sisi kemanusiaan dan persaudaraan terhadap anak bangsa pada tahun 1999. 4. Mengakui Konghucu dan menjadikan hari Imlek sebagai hari libur nasional. Menurut Gus Dur, toleransi merupakan hal yang sangat penting dan toleransi memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kehidupan beragama. 5. Mencabut larangan PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Alasan Gus Dur mencabut larangan PKI ini yaitu untuk melakukan rekonsiliasi, di mana rekonsiliasinya adalah Pancasila dan konstitusinya yaitu Undang-Undang 1945. 6. Menerapkan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan solusi dari bahaya yang melanda diintegrasi di berbagai daerah selama ini. Alasannya, selama 32 tahun, daerah banyak mengalami penganiayaan dan ketidakadilan oleh pemerintahan pusat. Namun, sangat disayangkan, Gus Dur dinilai tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan otonomi daerah tersebut. Kelebihan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid di bidang politik, yaitu yang pertama, politik luar negeri yang bebas aktif. Yang kedua, iklim politik yang demokratis. Yang ketiga, Gus Dur terkenal dengan faham pluralismenya. Kelemahan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid di bidang politik, yaitu yang pertama, rendahnya tingkat popularitas Gus Dur. Yang kedua, tidak punya basis yang kuat di parlemen. Yang ketiga, dengan beberapa keputusan yang kontroversial membuat Gus Dur menjadi sosok yang bukan populis. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.